Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahra Zulia Sania Maufiroh dengan NIM 0515511114, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, untuk tugasnya sendiri kita diminta untuk praktik di CMD atau di Kemenpro menggunakan beberapa materi di bawah ini. Ada 20 materi. Nah, di sini saya udah membuat ringkasannya. Ini judulnya salah. Ini harusnya jaringan komputer. Oke. Sini saya udah bikin sudah bikin ringkasannya mengenai materi yang akan dibahas atau dipraktekkan. Oke. Oke, di sini kita coba deh ya, langsung yang pertama yaitu mengubah direktori folder aktif menggunakan CD. Misalkan CD kalau di sini aku kurang hafal ya, langsung dia ini CD misalkan adalah kuliah. Nah, ini jadi fungsi CD yaitu mengubah direktori folder aktif. Jadi kita di sini pakai CD kuliah, jadi masuk ke folder si kuliah. Kemudian selanjutnya kita pakai CLS. CLS itu untuk membersihkan layar dalam Kemenpro. Nah, di sini kan ini kan udah ada historinya ini. Kemudian kita pakai CLS. Nah, ini akan bersih di sini, nggak ada history yang dua tadi. Kemudian kita pakai CLS. Slide selanjutnya, ini fungsinya di sini keterangannya yaitu menampilkan bantuan untuk perintah si CLS. Kita coba enter. Nah, di sini dikasih tahu clear the screen. Jadi fungsi dari CLS itu adalah untuk membersihkan screen-nya. Kemudian kita coba pakai dir. Slice tambahnya di sini tertulis dir itu untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat isi folder. Jadi harusnya ekspektasinya salah ini kan. Kita enter. Nah, di sini dijelasin dir itu fungsinya untuk display a list of file and subdirectory in a directory. Nah, ini yang di continue. Oke, kita clear aja ya biar lebih aman. Oke, selanjutnya kita pakai perintah jaringan. Yang pertama ada ipconfig. Di sini tertulis ya untuk menampilkan informasi IP dan IP dari komputer berupa alamat IP, subnetmask, dan gateway. Oke, ini tertulis ya alamat IP-nya, subnetmask-nya, dan default gateway-nya. Kita clear lagi. Kemudian selanjutnya kita pakai perintah ipconfig slice all. Ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap termasuk MAC address dan DNS. Nah, ini lebih lengkap kan daripada yang sebelumnya. Kelihatan sih dari screen yang ditampilkan dia lebih panjang. Oke, selanjutnya kita pakai ipconfig slice tanda tanya. Di sini tertulis fungsinya untuk menampilkan bantuan semua opsi tentang ipconfig.
Nah ini terus ya, kalau kita bikin IP config ini kayak gimana. Kalau pakai option ini display this help message, kalau pakai all display full configuration, dan seterusnya di sini. Oke, kita clear lagi. Bentar, ini terakhir. Oke, kita coba pakai IP config release. Sini fungsinya untuk melepas alamat IP yang sedang dipakai. No operation disconnect. Oke. Seperti ini tampilannya. Dia nampilin sesuai perintah IP slice release. Kemudian kita coba pakai IP config slice renew. Ini fungsinya untuk memperbarui atau mendapatkan alamat IP baru dari DHCP. Oke. Ini tampilannya. No operation karena nggak ada yang dikonekin ya. Ini kayak gitu. Kemudian kita langsung aja pakai IP config display DNS, config slice display DNS. Bentar. Nah, fungsinya untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Nah, di ini outputnya banyak banget karena cache yang ada di komputer ini banyak banget ya, jadi makanya dia masih loading. Coba kita tunggu aja dulu. Oke, ini udah terakhir, ini udah selesai nampilin cache-nya. Kemudian kita pakai IP config plus DNS. Ini fungsinya untuk menghapus cache DNS. Oke, coba kita display. Nah, dia lebih sedikit ya karena tadi udah dihapus cache-nya pas pakai plus DNS. Kemudian kita pakai IP config slice register DNS. Ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host ke server DNS. Kita lihat outputnya. Oke, udah selesai ya. Selanjutnya kita pakai perintah ping. Fungsinya untuk mengirim paket ke alamat IP host untuk menguji koneksi. Maaf. Contohnya adalah ping google.com. Nah, ini dia ngeping si google.com. Selanjutnya kita pakai netstart. Itu fungsinya untuk menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang terbuka. Kita lihat. Nah, ini koneksi yang aktif. Oke, selanjutnya kita pakai trace RT. Itu fungsinya untuk menampilkan jalur dari komputer ke host tujuan. Kita lihat. Seperti ini outputnya. Kemudian kita coba pakai ping. Seperti ini outputnya. Ping itu fungsinya untuk kombinasi ping dan trace RT untuk mendeteksi titik-titik masalah pada jalur jaringan.
Sebenarnya fungsi padding sama trace RT yang diminta di tugas 2 ini dia kurang spesifik ya, jadi kayak dia muncul perintah pakai ini di maximum helps atau ini sesuai ini, dan fungsinya ada di sini. Cuman karena perintahnya itu berarti outputnya sesuai ya kayak gini, harusnya dia lebih lebih spesifik kayak gitu. Langsung aja selanjutnya kita coba pakai ns lookup, mengecek fungsinya yaitu mengecek informasi DNS dari nama domain. ns lookup, coba pakai google.com. Nah, addressnya yang dipakai di google.com, IP addressnya adalah seperti ini. Biar untuk keluar kita pakai Ctrl C. Oke, selanjutnya kita pakai NetSH. Dia fungsinya untuk mengatur konfigurasi jaringan dari command line, misalnya IP static, WiFi, dan firewall. Untuk contohnya, bentar, kita coba ya, NetSH contohnya. Nah, jadi berarti kita harus NetSH, terus kemudian di sini masukin apa-apa yang perlu diubah, karena di sini saya nggak akan mengubah apapun. Ini kita cukup kayak gini aja ya. Selanjutnya kita pakai perintah route. Di sini fungsinya untuk menampilkan dan mengelola tabel routing, bagaimana data diarahkan ke jaringan. Kita coba dulu perintahnya. Route manipulate network routing tabel. Dia ngasih tahu gimana manipulasi jaringan ke tabel routing. Ini contohnya ya, harusnya kita pakai perintah ini kayak gitu. Terus selanjutnya atau yang terakhir kita pakai net. Dia fungsinya untuk mengatur layanan jaringan, harusnya oke. Contohnya kayak gini, net user, net share, atau net view. Kita coba pakai net view aja ya. Net view. Kita tunggu dulu apa outputnya. Oke, sistem error. Mungkin kita coba pakai net user. Dia ngambilin apa? Oh, dia ngambilin si user akunnya. Kayak gitu. Baik, terima kasih karena sudah menonton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.